Terkait Omnibus Law. Nah, nih sebagai seorang lawyer, sebagai seorang legal manager juga dan juga seorang akademisi nih. Jadi satu kan sosoknya Mas Nada di sini menanggapi Omnibus Law. Terkait dengan outsourcing nih, kita bahas. Ini yang paling rame, outsourcing di pasal 66. Mungkin teman-teman juga bisa ngelihat ya. Hmm. Kalau yang dulu itu kan perusahaan penyedia jasa bahasanya. Kalau di sekarang itu alih daya. Nah, kalau dulu outsourcing hanya untuk pekerjaan tertentu. Kalau sekarang itu maksudnya gimana ya Mas ya? Ada yang bilang bahwa outsourcing bisa untuk semua gitu. Ya, betul sekali nih, Mbak. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya kalau untuk versi Undang-Undang Cipta Kerja kan belum ada yang dirilis nih ke publik oleh Mm-mm. pemerintah. Sebenarnya ada dua versi. Yang pertama yang 1.000 halaman, yang satunya lagi Mm-mm. 905 halaman nih. Jadi biar kita menyamakan persepsi, yang kita gunakan itu adalah yang versi 905 halaman ya nih, Mbak ya. Iya, oke. Oke. Nah, disebutkan di sana memang ada perbedaan yang cukup fundamental ya. Kalau sebelumnya memang dibatasi oleh pekerjaan tertentu saja. Nah, untuk yang sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja ini, outsourcing itu tidak dibatasi untuk jenis pekerjaan tertentu dan untuk posisi tertentu. Sehingga Hmm. memang ini akan menjadi suatu hal yang kontroversial sih. Bayangkan, kalau memang tidak dibatasi, bisa-bisa nih ya, mulai dari OB, security, sampai level vice president, manager, head of department, itu semuanya adalah outsourcing. Boleh dong gitu, karena kan tidak ada batasan ya kan, dan tidak diatur oleh Hmm. dalam peraturan pemerintah. Tidak ada apa namanya persyaratan demikian kan di Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga ini bisa aja nih nanti kita temuin situasi di mana ada perusahaan yang sebenarnya eh, pegawai tetapnya itu hanya direktur sama karyawan aja, sekaligus pemegang saham gitu kan. Jadi ya ini agak Hmm. kocak sih situasinya. Masa iya gitu satu perusahaan isinya semuanya di outsourcing kan gitu. Nah, ini adalah realita yang sad but true gitu ya, yang dan sudah terlanjur disahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ya nggak mungkin juga sih sebenarnya in reality semuanya diisi oleh outsourcing sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin soal outsourcing itu adalah mengenai kepuasan juga sih, kepuasan dari pegawai dan bagaimana mempertahankan human resources di perusahaan tertentu gitu. Nah, di dalam dunia HR atau human resources itu ada yang namanya retention rate atau employee retentions. Kalau kita berbicara employee retention rate, para HR itu pasti akan mengkeep atau mempertahankan dan memberikan training kepada karyawan-karyawan tertentu dengan tingkat kompetensi tertentu. Nggak mungkin dong dia sudah Hmm. investasi banyak kepada these human resources, tapi ternyata apa namanya sebentar ini kelihatan nggak sih videonya Nima? Iya, iya kelihatan kok. Lanjut Mas. Oke, saya masih hitam sih. Jadi yang namanya retention rate itu adalah mereka berinvestasi di human resources. Nah, kalau mereka sudah berinvestasi, mereka nggak mau rugi dong, gitu. Mereka pasti akan nge-keep Hmm. nih human resources mereka yang terbaik, gitu. Nah, dengan begitu, kekhawatiran orang-orang nih ya, akan yang namanya semuanya akan di-outsourcingin, gitu. Nggak juga, gitu. Karena HR-nya juga akan mikir, ini orang-orang yang terbaik pasti akan di-keep. Dan tentunya juga apa sih istilahnya mereka akan diberikan fasilitas terbaik tentunya itu adalah salah satu cara bagaimana perusahaan dengan apa ya istilahnya cara mempertahankan human resources atau sumber daya manusia mereka yang terbaik pasti mereka akan menjadikan mereka orang-orang ini adalah pegawai tetap salah satunya salah duanya adalah diberikan fasilitas-fasilitas tertentu yang cukup menggiurkan biasanya begitu. Hmm. Tapi orang-orang itu menganggap bahwa buruh atau pegawai atau tenaga kerja yang dimaksud itu di sini tuh tenaga kasar. Padahal kalau melihat sebenarnya substansinya pun juga buruh itu pegawai. Yang namanya pegawai ya termasuk head manager seperti itu ya. Ya Jadi jadi direksi gitu. betul, betul. Ada apa ya beberapa akun Instagram yang dia itu kayak berkelakar gitu loh. Jadi ada Hmm. pegawai suatu perusahaan tertentu di bilangan SCBD nyeletuk gitu.
iya nih undang-undang cipta kerja lagi heboh nih. Oh, itu kan buat buruh. Emang mereka nggak buruh? Selama mereka bukan pemegang saham gitu kan, selama mereka bekerja buat orang lain, mau kerjanya bukan di pabrik, mau kerjanya di perusahaan asing gitu, selama mereka adalah bekerja untuk suatu entitas tertentu atau orang tertentu, mereka adalah buruh gitu. Jadi buruh itu bukan hanya untuk orang yang bekerja di pabrik doang gitu loh, atau buruh apa ya, ngangkat kuli misalnya Kuli. di di apa namanya, pelabuhan gitu-gitu loh. Tapi juga kita yang bekerja untuk misalnya kantor hukum, firma hukum, perusahaan, kita hitungannya adalah buruh, labor gitu loh. Jadi nggak ada bedanya. Hmm. Jadi mau labor, mau buruh, mau pekerja gitu, semuanya sama sih. Tunduk pada Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan gitu. Kecuali pengusaha itu sendiri ya. Ya, karena dia ya yang punya modal kan. Oke, jadi emang di outsourcing ini bahkan dimungkinkan seorang sekelas mungkin dia manajer atau supervisor itu bisa juga di outsourcing kayak gitu. Sebenarnya iya Simulasinya gimana bisa. gitu, Mas? Ya, jadi dia akan menunjuk, biasanya ada procurement ya di suatu perusahaan tertentu itu untuk mengisi jabatan tertentu. Misal kebanyakan untuk saat ini yang diperbolehkan adalah security atau Hmm. office boy gitu, yang bersih-bersih. Nah, itu mereka akan melakukan bidding misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang punya izin usaha untuk alidaya atau outsourcing. Jadi ketika mereka sudah menentukan ini kita butuh berapa nih jumlah kepala yang dibutuhkan. Misalnya mereka butuh security sekitar 12 orang. OB ada 12 orang. Kalau satu perusahaan alidaya ini memiliki that kind of capacity gitu, mereka pasti akan bisa bidding sekaligus. Ada juga yang hanya khusus untuk security saja. Jadi sehingga tidak bisa mengcover office boy atau cleaning service gitu. Nah, itu commonly ditemukan sih ya apa ya, usaha pada saat ini gitu. Nah, intinya adalah kalau dulu hanya terbatas pada those kind of people, nah kalau sekarang itu bisa jadi nanti perusahaan alidaya itu punya kapasitas untuk menyediakan tenaga teller misalnya, tenaga customer service, tenaga manajer hukum gitu, tenaga manajer human resources. Tapi kalau human resources itu, oh ya, bisa-bisa aja karena nggak dibatasin gitu. Yang tidak diperbolehkan tenaga kerja asing untuk menduduki posisi jabatan tertentu. Salah satunya yang disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja, itu posisi human resources tidak boleh diberikan kepada tenaga kerja asing gitu. Nah, kalau untuk yang lain-lain sih boleh, dia adalah warga negara Indonesia ya, gitu. Jadi sebenarnya yang patut untuk waspada itu bukan cuma buruh di level paling bawah atau pekerja kasar, harusnya para manajer, supervisor itu juga harusnya kayaknya mereka yang udah punya professional skill, harusnya itu juga agak was-was lah ya dalam tanda kutip. Karena mereka bisa aja di outsourcing kan, seperti itu kan, Mas? Bisa, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja menurutku fair enough ketika disebutkan semua fasilitas, semua liability, semua hak-hak pekerja wajib untuk dipenuhi oleh perusahaan outsourcing atau perusahaan alidaya. Kalau terjadi dispute, yang bertanggung jawab itu adalah bukan pemberi kerjanya. Misalnya kita ngasih ke perusahaan bank Atom lah ya, let's say. Nah, ini untuk CS sama kepala cabangnya di outsourcingin. Kalau ada upah atau ada fasilitas kerja yang sudah diperjanjikan kepada mereka tidak dibayarkan, yang menjadi liable untuk dimintai pertanggungjawabannya itu adalah perusahaan alidayanya. Jadi sehingga perusahaan pemberi kerja, bank ini tadi, itu tidak liable gitu. Tapi hak-haknya mereka wajib dipenuhi oleh perusahaan outsourcing. Jadi sebenarnya mau di outsourcing atau tidak, sama aja, karena hak-haknya sama gitu. Cuman memang prestisnya kurang kali ya. Jadi buat orang-orang yang bekerja di bank, lu pegawai bank MIM ya atau ML? Enggak sih, gue kerja di perusahaan yang namanya Delta Service Management misalnya, let's say. That's possible gitu. Cuman kan nggak keren gitu loh. Lah, kenapa lu kerjanya jadi CS, jadi teller, tapi nama perusahaannya beda ya? Karena gue outsourcing, man. Nah, kan nggak seru gitu kan ya, nggak prestis. Karena kalau misalnya sekarang kan bilang, lu kerja di mana? I'm a banker, man. Oh, jadi buat kerjanya di bank ini. Yoi, gitu. Nah, kalau ini kan kerjanya buat pihak lain, tapi di bank gitu. Kan agak gimana gitu ya.
Jadi ya presisnya aja sih yang hilang gitu. Nah, ini juga kalau untuk terkait sebagai pekerja nih ya, orang yang biasa ngantor di perusahaan segala macam itu kan ada namanya jam kerja, ada yang namanya jam lembur, ada yang Ya, namanya libur dan hak cuti segala macam kayak gitu kan. Kalau di dalam Omnibus Law dan juga Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mereka kan diatur di pasal 77 sampai 79. Kalau dulu itu jam kerja itu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang itu berdasarkan kesepakatan, berdasarkan perjanjian kerja bersama, berdasarkan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Berarti kan ini sistemnya kontrak gitu antara calon pekerja dengan perusahaan. Oke. Jadi gini, memang kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu pemerintah tidak mau memasukkan dana privat. Memang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketentuan sebelumnya, sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan bahwa memang ada hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, tetapi kalau sekarang pemerintah menyerahkan seluruhnya kepada serikat pekerja dengan membuat PKB tentunya, perjanjian kerja bersama, atau bagi para pekerja lembur. Udah. Halo? Mas, suaranya nggak clear, Mas. Iya, suaranya, videonya juga loading. Loading ya? Suaranya nggak jelas. Videonya yang loading. Suaranya jelas sih. Oke, maafkan. Oke. Anyway, jadi intinya adalah untuk tadi waktu kerja ya, jam kerja ya. Jam kerja. Jam kerja yang satu hal yang saya tidak sepakati adalah hari istirahat sekarang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak lagi ada opsi 5 sama 6. Tapi disebutkan hari libur itu hanya 1 hari dalam satu minggu. Maksimal kerja, waktu kerja adalah 40 jam dalam 7 hari atau seminggu gitu. Nah, kalau dulu sebelumnya itu di Undang-Undang Tenaga Kerjaan dibatasi hanya 3 jam maksimal untuk lembur, sekarang diberikan peluang untuk maksimal 4 jam. Tapi itu hitungannya tetap lembur, tidak boleh melebihi 40 jam dalam 1 minggu gitu. Jadi it's fair enough. Cuman buatku yang tidak fair adalah hari Sabtu disuruh kerja juga, coy. Dan hari Sabtu itu sebenarnya ya ibarat kata waktunya buat bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, berkumpul bersama keluarga gitu kan. Apa ya namanya, life balance lah, atau keseimbangan hidup gitu, antara kerja, cari nafkah gitu, udah mungkin kerjanya Jakarta, tinggalnya mungkin di Bekasi atau Bogor lah, let's say gitu kan. Itu kan kalau di jalan bisa sampai 2 sampai 3 jam gitu. Belum lagi macet dan lain-lain. Dalam kondisi normal sebelum COVID-19 ya. Nah, kan kasihan gitu kalau hidupnya udah habis di jalan gitu. Pasti kan mereka juga butuh istirahat kan. Nah, kalau istirahatnya cuma hari Minggu gitu, wassalamualaikum, tingkat stres levelnya pasti meninggi atau meningkat ya gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti ini sih yang mungkin dirasa tidak humanis ya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. But then again, kalau misalnya kita merasa itu melanggar hak konstitusionalnya kita, itu bisa aja kok kita sebagai warga negara yang merasa terviolate basic human rights, itu untuk mengajukan GR atau judicial review. Anyway, mengenai life balance tadi ya itu sih yang tidak fair enough menurutku gitu, karena kita sebagai manusia kan bukan robot ya, kita butuh istirahat gitu. Even machine sekalipun itu juga butuh waktu untuk cooling down kan, jadi ada momen-momen di mana dia akan di maintenance, dan manusia juga sama gitu loh. Masa mesin doang yang ada maintenance periodnya gitu. Satu hari dalam seminggu sih menurutku agak eksploitatif ya. Jadi that's something that I should disagree about the Undang-Undang Cipta Kerja yang udah disahkan oleh pemerintah. Terus mengenai hal lainnya di Undang-Undang Cipta Kerja, lembur, ya memang ditambahkan jadi 4 jam gitu diperbolehkan. Ya gimana ya, kasian sih buat teman-teman yang disuruh lembur gitu. Cuman masih lebih baik sebenarnya ketimbang warga negara Jepang sih. Kalau kita lihat warga negara Jepang itu dia bisa kerja dalam 1 hari 17 jam. Jadi no wonder kalau misalnya kalian ke Tokyo gitu, terutama di Tokyo sih, itu banyak orang-orang pakai jas bergelimpangan di jalan.
di komuter gitu, ambil tidur, nggak ada yang gangguin karena mereka tahu gitu loh. Pemerintah Jepang itu tidak membatasi jam kerja gitu, dan pemerintah Jepang juga tidak melindungi para pekerja atau masyarakatnya dari uh, apa ya istilahnya, jam kerja yang eksploitatif seperti itu. Makanya kalau misalnya kerja di perusahaan Jepang di Indonesia, mungkin ya buat teman-teman ya yang mungkin sempat dan pernah dan atau sekarang sedang, itu pasti lebih disukai kalau kerjanya overtime ketimbang kayak Tenggo. Kayak ya udah jam 5 terus pulang gitu. Ya jam 6 pulang gitu. Ya pasti biasanya, apalagi atasannya orang Jepang asli gitu, pasti dilihat, wah ini anak nggak rajin gitu. Not willing to go the distance, atau not willing to go to extra miles. Begitu. Tapi kan jadinya eksploitatif banget kayak gitu loh Mas. Dari waktu lemburnya yang seperti itu, dari jatah liburnya cuma sehari, bahkan sebelum disahkannya Omnibus Law ini aja udah sering berseliweran komik-komik atau kisah-kisah seorang anak yang nabung demi membeli waktu ayahnya yang terlalu sibuk kerja kayak gitu kan. Jadinya hak-hak keluarga akhirnya terkurangi seperti itu kan. Nah, terus kalau yang outsourcing atau PKWT itu yang tanpa batasan waktu di pasal 59 itu kan sekarang sudah dihapus ya. Jadi pure itu antara kebalik lagi antara kontrak atau perjanjian pegawai calon pekerja dengan pengusaha seperti itu kan. Padahal dulu itu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali dengan maksimal 1 tahun kayak gitu kan. Ini kan jadi gimana ya Mas ya? Jadi Jadi untuk yang itu, banyak orang kan merasa bahwasanya hak mereka terviolate dengan adanya ketentuan tersebut atau pengurangan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Jadi gini, believe it or not, sebenarnya banyak sekali pemberi kerja atau pengusaha atau perusahaan yang sebenarnya mengakali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 gitu. Nah, hal-hal yang dulunya itu diakalin sama pemberi kerja, nah ini sama pemerintah, oke lah, daripada mereka main belakang gitu, kita sahkan aja, tetapi ada syaratnya gitu. Ini meskipun mereka adalah PKWT atau yang namanya pegawai kontrak, itu tidak boleh tidak diberikan yang namanya kompensasi ketika hubungan kerja mereka berakhir. Jadi sebenarnya selevel lah ya antara PKWT dengan PKWTT. Kalau dulu kan ada diskriminasi ya antara pegawai kontrak sama pegawai tetap gitu. Ibarat kata kayak misalnya, oh lu pegawai kontrak ya, lihat gua dong gitu. Kalau teman-teman yang udah pegawai tetap. Nah jadi memang diskriminasi itu atau gap itu disparitasnya terasa. Tapi kalau sekarang dengan ada ketentuan ini, pengusaha tuh mikir-mikir lagi gitu loh untuk yang namanya meng-hire pegawai kontrak karena kurang lebih sama gitu. Kalaupun juga pemberi kerja atau pengusaha itu meng-hire yang namanya pegawai dari perusahaan outsourcing atau alidaya, juga mikir, karena outsourcingnya juga pasti dong memasukkan variabel yang namanya kompensasi ketika suatu waktu ini pekerjanya mereka atau agentnya mereka atau karyawannya mereka yang dikerjakan di perusahaan pemberi kerja tadi diputus hubungan kerjanya atau diganti oleh si pihak pemberi kerjanya ke vendor gitu. Pokoknya saya nggak mau kerjain lagi atau menggunakan lagi tenaganya si Fulan. Nah, perusahaan outsourcing wajib memberikan kompensasi nih. Jadi mau tidak mau memang cost-nya harusnya lebih tinggi daripada yang sekarang karena ada variabel kompensasi nantinya untuk pegawai kontrak atau PKWT yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 gitu. Jadi fair enough lah, fair play lah gitu. Tapi memang kelemahannya adalah umur bisa jadi PKWT gitu, bukan lagi PKWTT. Ya itu masalah prestis aja sih menurutku gitu. Tapi itu juga untuk terkait dengan kontrak itu kalau tenaga kasar atau buruh atau sekelas pegawai biasa itu kan mereka nggak bargaining position untuk melakukan penawaran atau negosiasi kontrak terkait batas waktunya sampai kapan itu kan juga lemah Mas. Karena kan kebanyakan juga kontrak baku kan yang ada itu. Yang sudah jadi ditawarkan kepada calon pegawai atau dia pegawai biasa golongan yang
biasa seperti itu. Kecuali kalau beda lagi kalau levelnya sudah supervisor atau manager, itu kan pasti ada negosiasi yang lebih baik, bargaining positionnya lebih baik daripada yang cuman pekerja-pekerja biasa, apalagi fresh graduate kayak gitu kan, mereka daripada nggak kerja, bargaining posisinya juga pasti lemah karena mereka akhirnya terima aja kontrak baku. Entah bagaimana mereka kapan diangkatnya nggak tahu, kapan mereka berakhirnya pekerjaannya itu juga nggak tahu, seperti itu kan? Ya, saya sepakat sih nih, Mah, untuk bahwasanya bagi tenaga kerja ibaratnya blue collar employee ini tidak cukup apa ya, punya kapasitas untuk memperjuangkan hak-haknya mereka. Tetapi kalau kita lihat sekarang seperti LBH, kemudian NGO gitu, itu adalah orang-orang yang dan termasuk serikat pekerja loh, itu ada orang-orang yang dengan gentolnya dan dengan semangat 45-nya memperjuangkan nasib teman-temannya mereka gitu. Atau para buruh yang memang tidak punya kapasitas untuk melakukan negosiasi gitu atau renegosiasi. Nah, ini adalah maksudnya sinergi yang harusnya memang ada di bumi Indonesia gitu, terlepas dari peraturan perundang-undangan ini. Cuman apa ya? eh, kita tidak bisa apa istilahnya itu melihat dari satu sisi saja. Karena gini, COVID-19 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetap eksis, itu juga tidak bisa melindungi para pekerja dari yang namanya PHK kan. Nah, let's say mereka dapat pesangon gitu, 32 kali atau 25 kali. Let's say mereka dapat penghargaan masa kerja dan lain-lain atau kompensasi tertentu gitu. Tetap merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kalau pemberi kerja atau perusahaannya tidak ada di Indonesia, mereka mau makan apa? Mau mengharapkan pemerintah memberikan kompensasi juga sulit. Situasinya kan kayak, ya ibarat kata semua orang kan sedang mengalami resesi, krisis ekonomi gitu loh. Pemerintah Amerika saja itu mengeluarkan yang namanya kebijakan helicopter money drop policy, di mana mereka mencetak uangnya dalam jumlah yang masif. Itu Amerika, nggak masalah mereka mau cetak uang seberapa banyak, karena pasti dibutuhkan oleh negara-negara yang ada di seluruh dunia. Karena benchmarkingnya adalah, kayak misalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia, kalau punya hutang atau punya transaksi di luar negeri, pasti menggunakan dolar. Nah, kalau Indonesia, gitu, mereka cetak uang, siapa yang mau pakai, gitu. Hanya berlaku di Indonesia, kan, di dalam negeri. Ketika uang yang banyak beredar di dalam negeri itu berlimpah ruah, sementara entrepreneur kita atau ibaratnya produsen kita tidak mampu menyediakan barang jadi atau tenaga services gitu, tenaga services atau produk-produk tertentu yang dibutuhkan masyarakat, kan oversupply nih duit yang beredar di masyarakat. Akhirnya ya ibaratnya teori ekonomi lah, supply and demand. Ketika demand-nya tinggi, supply-nya nggak ada atau supply-nya rendah, pasti harga akan naik gitu. Lah itu yang disebut dengan yang namanya hyperinflation. Nah pemerintah ini kayak ibaratnya di posisi yang sulit, kayak ngambil apa ya, buah si malakama gitu loh. Kalau tetap kekeh gitu tidak ada perubahan, misalnya di dalam izin usaha, di dalam yang namanya stimulus fiskal, stimulus bagi para investor yang ingin masuk ke Indonesia dalam melakukan yang namanya foreign direct investment. Nah, ini pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cetak uang, salah. Mau nerbitin surat hutang dalam bentuk dolar, siapa yang mau beli gitu loh. Karena semua negara di dunia sedang mengalami krisis ekonomi gitu. Nggak ada pilihan lain. We have for this government atau pemerintah zaman sekarang, saat ini, itu harus muter otak gitu loh. Bagaimana they can attract more investor untuk berinvestasi di Indonesia sehingga perekonomian tetap jalan gitu loh. Kalau perekonomian stagnan, para ibaratnya kayak GM Motor lah, terus beberapa perusahaan yang ada di Batam, perusahaan Jepang pada hengkang, pindah misalnya ke Vietnam, pindah ke Thailand, pindah ke Filipina gitu loh. Dan kita ya cuman kayak berpangku tangan. Yang akan rugi itu adalah masyarakat kita gitu loh. Karena istilahnya lapangan pekerjaannya tidak ada atau berkurang. Jadi ini memang adalah sesuatu yang kayak ya memang akan menjadi bumerang buat pemerintah karena dirasa apa ya istilahnya itu tidak berpihak kepada masyarakatnya, berpihaknya kepada kapitalis. Tetapi ya ibaratnya karena kita ekonominya adalah ekonomi kapitalis, mau tidak mau itu adalah suatu keniscayaan yang akan terjadi ketika di masa krisis seperti ini sini, Mah.
Terus keuntungan dia sebagai outsourcing apa coba? Keuntungan sebagai outsourcing itu tadi, dia mendapatkan pekerjaan. Ibaratnya gini, daripada dia nggak kerja, yang ada adalah pilihannya adalah menjadi outsourcing. Tapi jangan salah, outsourcing pun itu kan juga dijamin hak-haknya gitu loh di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Misal, kalau dia diberhentikan, dia mendapatkan kompensasi kan, sekalipun dia ada outsourcing. Karena istilahnya pengusaha atau perusahaan outsourcing itulah yang bertanggung jawab bagi pemenuhan kompensasi si karyawan ini atau pekerja ini yang dikerjakan oleh perusahaan alidaya nih, Ma. Jadi sebenarnya mau dia itu langsung dikontrak sama si perusahaan X atau maupun melalui perusahaan outsourcing, hak-haknya dia tetap harus dipenuhi. Jadi tidak ada diskriminasi di sana, begitu. Kalau terkait PHK ini kan ada yang sempat diricuhkan juga, dipermasalahkan juga sama masyarakat. Kalau dulu itu PHK ada uang penggantian hak yang meliputi perumahan, pengobatan. Nah, ketika PHK terjadi itu kan salah satunya ketika terjadi kecelakaan kerja seperti itu kan. Jadinya kecelakaan kerja sehingga tidak dapat menimbulkan terjadi cacat permanen misalnya. Cacat permanen sehingga tidak dapat bekerja kembali. Otomatis kan mau tidak mau harus terkena PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dulu itu terkait dengan pengobatan dan perawatan itu kan 15% dari pesangon dan penghargaan. Kalau sekarang itu malah itu dihapus gitu, Mas. Itu kalau di PHK ya. Itu kalau di PHK ya. Iya. Bener kan? Jadi kalau di PHK itu memang ada uang pergantian hak ya, istilahnya tadi sebesar 15%. Nah, sebenarnya gini, mau dia di PHK atau tidak di PHK, jadi kalau kita lihat merujuk ke yang namanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu kan Undang-Undang SJSN belum ada pada saat itu, belum dibuat. Karena Undang-Undang SJSN itu kan dibuatnya tahun 2004. Undang-Undang BPJS baru lahir tahun 2011 gitu. Sehingga memang untuk mengcover hal-hal ini diperlukan yang namanya klausul tersebut. Tetapi klausul tersebut menurutku, ini pengamatanku pribadi ya, sudah tidak diperlukan, sudah tidak relevan. Karena sudah ada Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS gitu loh. Jadi ketika dia kenapa-napa, misalnya dia sakit nih dan selama dia tidak bekerja, siapa yang nanggung? Nah itu disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan, turunan dari Undang-Undang BPJS, ketika pekerja di PHK, maka selama 3 bulan itu dia tidak wajib untuk membayar yang namanya iuran. Iurannya akan ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh negara. Sehingga dia masih bisa berobat selama 3 bulan dia tidak bekerja. Karena BPJS-nya masih aktif, BPJS kesehatannya gitu loh. Jadi dia tidak perlu khawatir selama 3 bulan dia nganggur, itu ditanggung oleh negara. Sekarang misalnya, dia ngomongin soal BPJS tenaga kerjaan. Itu udah keluar juga peraturan perundang-undangan di mana untuk iuran BPJS tenaga kerjaan kan bisa ditangguhkan sampai dengan situasi pandemik ini selesai. Ketika dia di PHK, dia tidak harus khawatir. Oh, nanti JKK, JKM-ku gimana ya tagihannya. Kemudian gimana ya JHT sama JP-ku, jaminan pensiun sama jaminan hari tuaku. Semuanya masih ditangguhkan oleh negara. Peraturan perundang-undangannya ada. Kemudian kalau kita ngomongin pergantian hak mengenai perumahan, itu juga udah ada yang namanya Undang-Undang Tapera. Undang-Undang Tapera kan baru saja disahkan gitu. Dan itu adalah pemenuhan hak-hak konstitusionalnya warga negara Republik Indonesia. Sehingga yang namanya pergantian hak sebesar 15%, menurutku pribadi itu tidak relevan dalam konteks peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hari ini gitu. Jadi karena beberapa itu dihapus bukan berarti menghilangkan, tapi karena memang sudah diatur di undang-undang yang lain kayak gitu ya Mas ya? Betul. Undang-undang secara khusus mengatur hal-hal tersebut, hak-hak konstitusi para pekerja atau buruh gitu nih Mas. Nah terkait cuti nih, cuti melahirkan sebagai perempuan nih ya, cuti melahirkan, cuti hamil, cuti menyusui juga, dan itu kan melihat di media berterbaran bahwa ditiadakan seperti itu. Apa benar sih ditiadakan kayak gitu kan? Oke, sebenarnya emang kita belum pasti juga ya ngelihat di Undang-Undang 905 sama yang seribuan halaman ini. Cuman kalau kita lihat, gini, tidak ada yang namanya ketentuan penghapusan dari
penghapusan dari ketentuan-ketentuan cuti tersebut gitu. Selama ketentuan-ketentuan tersebut tidak dihapuskan, maka ketentuan-ketentuan tersebut itu masih berlaku. Jadi intinya gini, kalau kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja, jangan diasumsikan bahwasanya, oh karena tidak diatur, maka itu tidak ada. Itu salah, it's a fallacy. Kenapa? Karena jelas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak menghapuskan atau tidak menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi klaster ketenagakerjaan itu menghapuskan ketentuan tertentu, iya, menambah ketentuan tertentu, iya, mengubah ketentuan tertentu, iya, dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tetapi ketentuan-ketentuan yang tidak dihapuskan, diubah atau ditambahkan itu tetap berlaku just the way it is gitu. Jadi ya termasuk salah satunya adalah mengenai hak cuti. Hak cuti buat ya tadi cuti haid, cuti melahirkan, cuti keagamaan itu masih ada kok, tidak dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja versi yang 1000 halaman maupun yang 905 halaman gitu. Nah, kalau dengan penggunaan TKA nih ya, kan masyarakat sangat sensitif dengan kehadiran tenaga kerja asing. Kalau dulu itu berdasarkan izin tertulis. Kalau sekarang itu hanya pengajuan proposal rencana penggunaan tenaga kerja asing dan itu melalui pemerintah pusat. Di Omnibus Law ini lebih banyak ditujukan pada pemerintah pusat. Kenapa nggak lagi menggunakan menteri kayak gitu, Mas? Dan kenapa ini, kenapa tidak ada lagi izin tertulis? Jadi kan secara perizinan administratifnya gimana ya? Agak-agak membingungkan juga, atau masyarakat merasa bahwa wah, dianggap bahwa tidak adanya izin tertulis, maka ya orang asing bisa dengan mudah masuk ke Indonesia sebagai tenaga kerja kayak gitu. Kita nggak bakal segampang itu sih untuk yang namanya memberikan izin kepada tenaga kerja asing. Karena tetap yang namanya, kalau nggak salah tuh di ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, hanya posisi tertentu saja yang diperbolehkan untuk bekerja di negara Republik Indonesia gitu. Ini sebenarnya inti atau core dari yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah atau diajukan oleh pemerintah ke DPR untuk dibahas secara bersama-sama dan disahkan, itu adalah untuk melakukan yang namanya ease of doing business lebih baik lagi gitu. Memangkas regulasi yang sudah terlalu gendut ibaratnya, terlalu jelimet, terlalu mahal, terlalu inefficient, ineffective gitu. Itu adalah tujuannya. Bukan tujuannya buat orang-orang menuduh, ini mau melegalkan tenaga kerja asing-asing nih. Nah itu terlalu politis ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari dulu, yang namanya pemerintahan sekarang itu ingin menyederhanakan ease of doing business. Untuk apa? Tujuannya adalah attract more investors. Nah, dalam hal ini memang agak ribet kalau kita ngomongin soal RPTKA, ngomongin kitab, itu ada banyak banget perizinannya. Wajah sampai jelimet gitu loh. To be honest, pernah ngurusin pusing sendiri. Nah, sementara negara-negara tetangga kita, contohnya Singapura, it's really easy to work in that country gitu loh. Nah, sementara di kita untuk jadi tenaga kerja di Indonesia itu, wah urusannya bisa berbulan-bulan tuh. Makanya banyak perusahaan akhirnya memberikan urusan tersebut ke vendor atau ke agen-agen tertentu. Karena emang jelimet musingin gitu loh. Mereka nggak mau ambil pusing lah. Nah, akhirnya buat para investor yang mau kerja di Indonesia atau berbisnis di Indonesia, ujung-ujungnya mikir 2 kali gitu loh. Mikir berkali-kali. Kok seribet ini ya kerja di negara Indonesia? Emang sih kayak marketnya atraktif. Ada nyaris 300 juta orang Indonesia yang bisa menjadi target konsumen gitu. Tapi ya itu tadi, negara kita bukan lagi jadi negara tujuan investasi, hanya akan menjadi negara tujuan penjualan gitu loh. Ya kita yang akan menjadi rugi gitu loh. Karena ease of doing business kita jelimet, nggak lebih baik gitu loh. Kita di atas 80-an kok kalau aku nggak salah, dan nggak pernah passing that rank atau level itu. Sementara kalau negara tetangga kita kayak Singapura itu ease of doing business-nya itu level top 5 loh di dunia gitu loh. Masa kita nggak bisa lebih baik? Memang yang namanya tenaga kerja asing itu akan menjadi kompetitor ya buat tenaga kerja Indonesia. Tapi as long as we have the capacity, we have the skills, pasti orang kita atau perusahaan akan mengutamakan orang Indonesia dong. Contoh, kayak misalnya pimpinan atau CEO-nya dari General Electric, GE Indonesia. GE Indonesia tuh CEO-nya bukan orang asing loh.
CEO-nya GA Indonesia itu adalah orang Indonesia yang lumpuh loh. Kenapa dipilih Hmm. oleh yang namanya GA pusat? Karena dia punya kapasitas yang tidak dimiliki oleh CEO atau petinggi-petinggi GE atau General Electric yang bukan keluarga negara Indonesia. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia nih mereka. Mereka juga tidak Hmm. mengerti budaya dan market yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal yang seperti ini loh yang harusnya ya we proud gitu loh. Terlepas dari peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Jadi memang ya ini adalah sebagai cambuk ya buat kita. Kalau misalnya tenaga kerja asing ini bukan blue collar ya, yang white collar misalnya level manajer direksi ke atas itu diperbolehkan kerja di Indonesia dengan lebih gampang, ya artinya adalah oh kita harus lebih baik dong daripada mereka. Misal dalam segi pendidikan, misal dari segi pengalaman, dari segi misalnya tingkat penjualan, networking dan lain-lain. Nah, if we have those skills, networking and so on and so far, menurutku ya tenaga kerja asingnya yang akan pelan-pelan yang akan tersingkirkan gitu. Ya gimana, it's era globalisasi. Kalau kita nggak mau bersaing dengan warga negara asing, ya kita akan apa ya menjadi katak dalam tempurung. Ekonomi Indonesia ya gitu-gitu aja. Katanya kita mau lepas landas. Kapan lepas landasnya dong kalau begitu? Jadi kalau Quo Vadis Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan disandingkan dengan Omnibus Law saat ini, berarti secara overall itu kan era kontraktual basis ya. Karena Ya, apa-apa sekarang udah ke ranah privat antara urusannya pengusaha atau perusahaan dengan calon pekerja, seperti itu kan Mas ya. ya, sepakat. Nah terus ini saran, gimana sih menghadapi, karena kita waktunya udah mau habis, sarannya menghadapi Omnibus Law ini seperti apa? Apakah memang kita harus demo? Apakah kita harus sebagai juga generasi milenial untuk teman-teman di luar sana itu memang sebelum untuk mengkritisi suatu peraturan perlu dibaca komplit ya. Dan kalau perlu diperbandingkan juga dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Nah, dari Mas Nanda sendiri untuk saran menghadapi Omnibus Law itu seperti apa? Dengan isu-isu semengerikan ini kayak gitu kan? Jadi kita jangan reaktif. Banyak kan orang Indonesia itu reaktif karena mereka malas membaca. Karena ini 900 halaman, 900 halaman lebih, bahkan ada yang versi 1000 halaman ya. Kapan mereka mau ngebacanya? Pasti udah pusing duluan. Jadi akhirnya mereka korban WAG, korban WA group, korban kiriman, wah RUU Cipta Kerja akan begini begitu segala macamnya. Konon katanya, konon kabarnya gitu. Dan yang dilihat itu adalah mungkin draft yang di awal bulan Februari 2020 itu kan belum dibahas ya daftar inventaris masalah atau DIM-nya di DPR RI gitu loh. Dan tentunya juga belum mengajak stakeholder yang lain, misalnya serikat pekerja, untuk berdiskusi bersama menentukan nasib undang-undang tenaga kerjaan atau klaster tenaga kerjaan ini. Menurutku untuk yang versi 905 halaman, it's better kok. Walaupun memang ada banyak sekali PR yang harus kita perhatikan bersama gitu. Kalau ada yang namanya ketentuan atau pasal yang merugikan kita, merasa ini hak konstitusi saya dilanggar. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kan ada yang namanya judicial review. Kita bisa kok. Contoh, dulu ada satpam atau security, saya lupa tahun berapa, 2000-an. Itu mereka, dia hanya sendirian, modalnya adalah buku buku isinya itu adalah tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Dia melakukan GR loh, sendirian, tanpa lawyer. Dan akhirnya, gugatannya dia dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dia memang batu ujinya adalah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi ada beberapa ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dicabut. Jadi teman-teman jangan membaca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu hanya sebagai undang-undangnya saja. Ada banyak loh putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 gitu. Nah, begitupun juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau ada beberapa pasal yang menurut teman-teman ini nggak fair atau bertentangan dengan yang namanya hak konstitusinya teman-teman atau Undang-Undang Dasar 1945, ya udah tinggal judicial review gitu loh. Tapi jangan asal-asalan gitu. Tetap harus dengan pertimbangan argumentasi yang jelas
dan legal standing yang clear. Teman-teman jangan mengatasnamakan warga negara Indonesia. Teman-teman bisa mengatasnamakan diri sendiri. Jangan mengatasnamakan warga negara Indonesia, nanti ujung-ujungnya legal standingnya dipertanyakan malah ditolak gitu sama Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau ada, saya ngelihat nih beberapa postingan, misalnya nih ya, salah satu kampus hukum menyatakan presiden harus mengeluarkan perpu. Lah, itu beda konteksnya. Kalau pemerintah sebelumnya itu mengeluarkan perpu untuk menggantikan yang namanya Undang-Undang MD3 dulu. Undang-Undang MD3 dulu itu adalah undang-undang yang diajukan oleh DPR. Pemerintah nggak setuju, tidak ditandatanganin, langsung diganti sama presiden sebelumnya itu lewat perpu. Maka dianulir. Tapi kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, nggak mungkin lah pemerintah mengeluarkan perpu. Kenapa? Yang mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja kan pemerintah sendiri gitu loh. Come on, use your logic lah gitu loh. Kadang-kadang ya, agak aneh gitu. Memang bisa gitu loh untuk menganulir satu undang-undang itu pemerintah mengeluarkan perpu. Tapi dilihat dulu dong, siapa yang mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja dari awal? Ya pemerintah. Masa iya pemerintah inconsistent gitu kan? Come on lah gitu. Jadi ya those are options yang bisa dilakukan atau diambil oleh milenial zaman sekarang gitu. Kayak kemarin undang-undang KPK gitu kan, banyak kok teman-teman kita atau adik-adik kelas kita yang masih mahasiswa itu melakukan yang namanya judicial review. Good job gitu. Jadi memang ya gunakan hak-hak konstitusionalnya kalian, jangan sampai kayak kalian turun ke jalan terus kena COVID meninggal, kan nggak lucu gitu loh. Ya, oke. Terus kalau untuk selain GR nih Mas, untuk generasi milenial sendiri dalam menghadapi persaingan, otomatis ini kan kita persaingannya makin ketat kan, persaingan kerja, persaingan di sesama para job seeker juga, karena banyak juga yang di PHK, banyak juga yang dirumahkan, kayak gitu gimana? Nah, itu dia substansi dari kenapa akhirnya dibuat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Untuk satu, membuat atau memangkas regulasi dan perizinan yang sangat istilahnya gendut ya, atau sangat jelimet gitu. Yang ketiga adalah untuk dari yang namanya harapan implementasi atau implikasi dari yang namanya ease of doing business-nya lebih baik, maka banyak investor yang akhirnya tertarik. Karena kalau berdasarkan dari market size atau market share-nya di Indonesia ini, itu sangat captive. Indonesia itu dilihat sama orang luar negeri, salah satunya GE atau General Electric itu sebagai the future market loh, atau emerging market, atau memang ya sebagai market yang sangat seksi. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan posisi tawar kita, dan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang diharapkan bisa mendatangkan banyak investor, insya Allah sih, kalau kita being optimis, dan kita meningkatkan kapasitas skill, dan apa istilahnya, bargaining positionsnya kita dengan kemampuan kita tadi, mudah-mudahan ya, kehidupan kita menjadi lebih baik, perekonomian kita akan menjadi lebih baik. Dan insya Allah sih ya, harapannya Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang maju, bukan hanya di Asia, tetapi juga di dunia gitu loh. Masa iya kita kalah sama negara sebelah? Negara sebelah itu kan kayak cuma satu pulau doang, men, gitu loh. Tapi karena memang dia bisa attract more investor to come dengan yang namanya kemudahan berusahanya, masa ya negara kita yang punya sumber daya manusia yang banyak, berlimpah, kita punya sumber daya alam yang berlimpah juga, tidak dimanfaatkan dengan sangat baik gitu loh. Ya salah satunya tadi mau tidak mau kita harus memangkas perizinan yang jelimet ini untuk ya buat orang-orang yang dari luar sana datang ke Indonesia bukan hanya untuk menjual produknya, tapi juga langsung memproduksi barang jadi lah di Indonesia gitu loh. Dengan begitu bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja Indonesia, adik-adik kita yang baru lulus mungkin mudah-mudahan tidak lagi sesulit sekarang untuk mencari pekerjaan. Kalau Nikma buka tuh LinkedIn, banyak banget yang ngeluh. Banyak banget yang kayak, saya sedang sudah di PHK 8 bulan, sudah di PHK selama 9 bulan. Jadi memang dari awal tahun itu sudah mulai terasa sih. Februari lah mulai. Iya. Jadi ya, mudah-mudahan dengan adanya ini, yang dicita-citakan atau yang diharapkan oleh pemerintah kita bisa tercapai. Jadi buat teman-teman, come on, jangan langsung reluctant, lihat dulu, wait and see